Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak Bapak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga harap agar kalian selalu semangat ya dalam menjalani pembelajaran ini sampai akhir. Nah, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Ya, baik Pak. Baiklah semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Deli telah memimpin doa. Semoga pada pembelajaran kali ini kita dapat diberikan kelancaran juga kemudahan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian siapkan sumber belajar dan bahan belajarnya. Dan kepada kalian untuk mengaktifkan kameranya ya, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan secara interaktif. Nah, kemudian Bapak ingatkan juga kepada kalian agar mengisi presensi dan bergabung juga untuk mengunduh bahan ajar yang sudah Bapak siapkan. Bapak izin share screen dulu ya. Terpampang ya anak-anak. Kalian bisa langsung mengklik linknya ataupun kalian bisa men-scan barcode-nya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ke materi, Bapak akan menampilkan dulu satu gambar yang bisa kalian amati. Nah, anak-anak, apakah sudah nampak gambarnya? Sudah, Pak. Nah, coba tebak gambar bangunan apa itu? Kalau nggak salah itu gedung DPR dan MPR, Pak. Ya, benar ya, Nopi. Benar sekali, bangunan tersebut merupakan bangunan dari wakil rakyat begitu, yaitu gedung dari lembaga DPR dan MPR. Nah, mengapa Bapak menayangkan gambar tersebut? Nah, gambar tersebut merupakan gambar yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, DPR dan MPR merupakan salah dua dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, materi ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengetahui bahwa lembaga-lembaga negara berperan untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Nah, kita juga dapat mengetahui tugas dan wewenangnya dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Baik ya anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini yaitu pertama-tama Bapak akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu materinya. Nah, setelah Bapak selesai menjelaskan materinya, akan ada sesi penugasan kelompok yang harus didiskusikan dan dipresentasikan hari ini juga. Untuk kelompoknya sudah Bapak bagikan ya di grup WhatsApp. Kemudian dalam satu kelompok Bapak bagi atau terdiri dari 7-8 orang. Kemudian dalam satu kelas ini Bapak bagi ke dalam 3 kelompok yang nanti tugasnya akan Bapak jelaskan lebih lanjut setelah pematerian selesai. Ya, langsung aja ya kepada materi intinya mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja kewenangan dari lembaga-lembaga negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa saja lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 di Indonesia. Yang pertama yaitu Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini berkedudukan sebagai lembaga legislatif negara atau yang memiliki kekuasaan legislatif. Kemudian anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu.
DPR ini berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten kota disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Jadi berbeda dengan DPD yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua ada maksud apa? Yang kedua ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di negara atau yang memiliki kekuasaan terhadap undang-undang. Dalam hal ini MPR bisa membuat undang-undang dan meresmikan undang-undang. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Nah, masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwasanya lembaga MPR ini atau Majelis Permusyawaratan ini merupakan lembaga negara tertinggi di negara sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR ini kedudukannya sejajar atau sama rata dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada lembaga presiden. Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan di Indonesia ini. Kemudian presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dengan dipilih secara pemilihan umum dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian yang keempat yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD juga merupakan lembaga legislatif, yaitu lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara atau sebagai badan legislatif. Nah, DPD ini terdiri dari wakil-wakil provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Kemudian ada Mahkamah Agung. Nah, lembaga Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif atau lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di negara kita, di Indonesia. Kemudian ada Komisi Yudisial. Nah, lembaga Komisi Yudisial atau yang disingkat dengan KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, independen, untuk mengurus pengangkatan hakim yang bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Anggota Komisi Yudisial sendiri terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota, di mana masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah 5 tahun. Yang selanjutnya ada lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu lembaga yudikatif atau lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, di mana MK ini bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK. Nah, BPK juga kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya, di mana BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Mungkin sekian materi yang Bapak sampaikan, Bapak cukupkan untuk pematerian kali ini. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya, mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dihapuskan setelah adanya perubahan Undang-Undang 1945? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Bagus, Novi, pertanyaannya ya. Anak-anak, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, Pak. Bagus, silahkan Fadli. Ya, baik, Pak. Jadi menurut buku yang saya baca, Pak, lembaga Dewan Pertimbangan Agung itu dihapuskan karena lembaga tersebut
dianggap tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintahan, Pak. Sehingga keberadaannya tersebut dinilai tidak efisien. Jadi dihapuskan gitu, Pak. Baik, Fadli, bagus. Terima kasih ya atas jawabannya. Bagus sekali. Bapak tambahkan ya, Dewan Pertimbangan Agung ini merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas untuk memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Presiden dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Namun lembaga ini dihapuskan dalam amandemen keempat atau perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, tetapi lembaga ini posisinya digantikan oleh lembaga yang serupa, yaitu Lembaga Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden, atau juga disebut dengan Dewan One Team Press gitu. Nah, tetapi kedudukan One Team Press ini ada di bawah pemerintahan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kita masuk ke sesi diskusi. Untuk kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, coba sekarang kalian cari dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari jurnal, boleh dari buku, ataupun sumber yang lainnya tentang kewenangan lembaga-lembaga negara yang meliputi wewenangnya begitu dan tugasnya. Kemudian untuk kelompok 1 membahas mengenai lembaga DPR, MPR, dan DPD. Kemudian kelompok 2 membahas lembaga Presiden dan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga membahas mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Kemudian setelah selesai, silakan nanti kalian sajikan di depan teman-teman kalian. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nah, kemudian nanti juga sesudah presentasi, kalian sajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk laporan dengan format file PDF begitu. Linknya juga sudah Bapak cantumkan di layar. Nah, silakan kalian mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah 20 menit ya. Silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin memaparkan hasil kerja dari diskusi kelompok kami. Nah, yang pertama mungkin dari MPR yang mempunyai tugas dan wewenang yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR sebagai berikut. Mengubah dan menetapkan undang-undang. Lalu yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Lalu selanjutnya, lembaga DPR yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu fungsi legislasi, yang artinya di mana DPR di sini sebagai pembuat undang-undang. Lalu yang kedua, fungsi anggaran, artinya sebagai DPR sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau kita biasa sebut APBN. Lalu yang ketiga itu fungsi pengawasan, yang di mana artinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Lalu yang terakhir, Pak, terkait dengan lembaga DPD sesuai dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan DPD antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lalu ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lalu yang kedua, dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang RAPBN, pajak, pendidikan, dan juga agama. Lalu yang ketiga, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan juga agama, Pak. Bagus ya. Terima kasih kelompok 1 dan Ramdan. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya.
Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 2, izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai wewenang dari Presiden dan Mahkamah Agung. Yang pertama mungkin dari Presiden, wewenang Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama membuat undang-undang bersama DPR, kedua menetapkan peraturan pemerintah, ketiga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, keempat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, lima menyatakan keadaan bahaya, keenam mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, 7 memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, 8 memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, 9 memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, selanjutnya mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dan yang terakhir mengajukan rancangan undang-undang APBN. Kemudian Mahkamah Agung memiliki wewenang yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, dan yang terakhir memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Mungkin itu Pak jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Bagus ya kelompok 2 dan juga Mela. Selanjutnya silahkan kepada kelompok 3 atau kelompok terakhir untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin memaparkan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami mengenai Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang diantaranya yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus 7 perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian yang terakhir adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, Komisi Yudisial, di mana memiliki wewenang yaitu yang pertama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, yang kedua menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian yang ketiga, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK itu memiliki tugas dan wewenang yang diantaranya yang pertama memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kemudian yang kedua melaporkan hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Mungkin itu saja Pak. Bagus, terima kasih kelompok 3 dan Ica. Nah, sekarang Bapak sudah mendengarkan ya dan sudah menyimak semua hasil analisis dan hasil kerja kelompok dari kalian. Bapak apresiasi terlebih dahulu untuk kalian. Bapak beri nilai A untuk semua kelompok. Baik anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, silakan apakah ada yang ingin mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya mau. Bagus, silahkan Ivan. Baik Pak, adapun untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita dapat mengetahui apa saja lembaga-lembaga negara dan wewenangnya. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara meliputi tugas, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga-lembaga negara terdiri dari MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin itu Pak kesimpulannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, bagus ya Ivan. Terima kasih atas kesimpulannya, sudah sangat baik ya. Benar ya, kita sebagai warga negara tentunya harus memahami dan mengetahui apa saja lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia begitu, beserta tugas dan wewenangnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi negara. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Pak. Nah, baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan dulu nih oleh-oleh untuk kalian di rumah. Oleh-olehnya berupa tugas individu yang dapat kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu silakan kalian membuat infografis mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara,
menurut Undang-Undang Dasar 1945, tapi lembaganya yaitu yang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, filenya dibentukkan dalam bentuk PNG atau PDF. Kemudian untuk link submit tugasnya nanti akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp ya. Baik, Bapak cukupkan hari ini. Semoga materi pada pembelajaran hari ini dapat kalian ulas kembali di rumah. Dan sampaikan salam hangat Bapak kepada kedua orang tua kalian. Dan untuk kalian harus tetap semangat dalam belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Dan juga semangat untuk menjalankan puasanya. Baik, sebelum Bapak akhiri, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fadli dan anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.